Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Retno Ajaminarti akan membacakan tentang sistem politik demokrasi. Sistem pemerintahan demokrasi mengutamakan kepentingan rakyat tanpa membeda-bedakan suku, ras, agama sebagai warga negara. Kemudian setiap warga negara memiliki kesetaraan hak dalam mengambil keputusan yang berhubungan dengan kelangsungan hidup mereka di sebuah negara. Secara tidak langsung, dapat dikatakan bahwasannya rakyat memiliki kekuasaan tertinggi untuk pelaksanaan pemerintahan. Ciri-ciri sistem politik demokrasi. Pemerintahan rakyat, segala bentuk keputusan yang dicanangkan oleh pemerintah berdasarkan kepentingan rakyat dan keinginan rakyat. Di sini, rakyat yang mengambil keputusan dan pemerintah yang bertindak sebagai pelaksananya. Kemudian ciri konstitusional. Konstitusional adalah segala hal yang bersangkutan dengan konstitusi suatu negara. Artinya, dalam demokrasi, maka semua hal yang berkaitan dengan keinginan, kepentingan, dan kekuasaan rakyat tertulis dalam konstitusi dan undang-undang negara yang menganut sistem demokrasi. Kemudian, ciri perwakilan. Perwakilan yang dimaksud dalam alinea ini adalah dalam sistem demokrasi, kedaulatan milik rakyat akan diwakilkan pada beberapa orang yang telah dipilih oleh rakyat sebelumnya. Kemudian, sistem kepartaian. Dalam sistem demokrasi, partai akan dijadikan sebagai sebuah media dalam pelaksanaan sistem politik demokrasi. Dengan adanya kepartaian, maka rakyat dapat memilih untuk menentukan wakilnya yang bertugas menjalankan pemerintahan. Kemudian ada sistem pemilu, di mana sistem politik demokrasi menggunakan pemilihan umum sebagai sarana untuk menentukan pihak yang bertanggung jawab dalam pemerintahan. Kemudian ciri tanggung jawab. Pihak yang dipilih menjadi wakil rakyat harus memiliki tanggung jawab penuh terhadap amanat yang telah dibebankan rakyat kepadanya. Ciri kekuasaan. Kemudian dalam sistem demokrasi terdapat pemisahan dan pembagian kekuasaan antara pemerintahan pusat dan pemerintahan daerah. Hal ini dikarenakan setiap daerah memiliki potensi sumber daya yang berbeda-beda, bergantung pada penduduk dan budaya yang ada di daerah tersebut. Kemudian 2.42 bentuk sistem demokrasi berdasarkan aspirasi rakyat. Demokrasi langsung adalah sistem demokrasi yang dilaksanakan secara langsung dengan melibatkan rakyat dalam mengambil sebuah keputusan terkait dengan pemilihan wakil rakyat dan penyampaian kehendak. Kemudian ada dua partisipasi secara tak langsung, yaitu demokrasi tak langsung lebih bersifat sebagai terbatas. Artinya dalam pelaksanaan demokrasi ini rakyat tidak bisa secara langsung menyampaikan pendapatnya, melainkan harus melalui wakil rakyat yang telah dipilih dan dikirimkan untuk menyampaikan kepada pusat. Wakil rakyat menjadi perantara utama atau lidah rakyat. Kemudian kelebihan dan kekurangan sistem politik demokrasi. Yang pertama, kelebihannya adalah mencegah monopoli kekuasaan, kemudian kesetaraan hak warga negara, kemudian pemegang kekuasaan dipilih oleh rakyat. Kekurangannya sistem demokrasi adalah fokus pemerintah menurun seiring pelaksanaan pemilu. Kepercayaan rakyat sudah diintervensi media, kemudian dikarenakan pengetahuan politik yang berbeda tiap individu, maka kesetaraan hak antar warga negara dinilai tidak tepat. Kemudian ada prinsip-prinsip sistem politik demokrasi. Menurut Austin Remes, prinsip-prinsip ialah disebut kedaulatan rakyat, persamaan rakyat, konstitusi kepada rakyat, kemudian pemerintah mayoritas. Kemudian yang keempat adalah pendidikan demokrasi. Bagi negara yang menganut sistem demokrasi, pendidikan demokrasi merupakan hal yang paling untuk dilaksanakan sejak dini, secara terencana, sistematis, dan juga berkesinambungan. Hal ini agar demokrasi yang berkembang tidak disalahgunakan atau menjurus kepada anarki. Karena kebebasan yang kebablasan sehingga merusak fasilitas umum, menghujat, atau memfitnah pun dianggap sebagai bagian dari demokrasi. Menurut Jiwandono, demokrasi tidak disertai oleh tatanan politik dan aturan politik secara hukum yang jelas.
suatu kondisi tertentu bisa merubah menjadi anarkisme dan bahkan kemudian mengundang otorianisme, yaitu suatu pemerintahan yang menindas dan berlawanan dengan prinsip demokrasi. Berdasarkan hal tersebut menunjukkan bahwa demokrasi tidak bisa dilaksanakan dengan baik tanpa adanya tatanan politik serta hukum yang jelas. Tanpa tatanan politik serta hukum yang jelas, demokrasi bisa berubah menjadi anarkisme, kemudian otorianisme. Kemudian oleh karena itu, bagian negara totaliter atau otoriter, pendidikan demokrasi menjadi lebih penting lagi. Bagi negara, walaupun ini disadari oleh beberapa kuasa akan mengancam kekuasaannya. Oleh karena itu, melalui pendidikan demokrasi, rakyat akan diberdayakan untuk menuntut haknya dan menentang berbagai kebijakan penguasa yang bertentangan dengan prinsip atau nilai-nilai demokrasi. Pentingnya pendidikan demokrasi di Indonesia disadari oleh para tokoh pendidikan dan para pengambil kebijakan dari mulai tahun 1960 sampai sekarang. Pendidikan demokrasi telah dilaksanakan walaupun dengan substansi yang berbeda karena faktor kepentingan penguasa. Sementara menurut Tilaar bahwa pendidikan demokrasi yang merupakan tuntutan dari terbentuknya masyarakat madani Indonesia mengandung beberapa unsur. Yang pertama, manusia memerlukan kebebasan politik, artinya mereka memerlukan pemerintahan dan untuk mereka sendiri. Yang kedua adalah kebebasan intelektual. Yang ketiga adalah kesempatan untuk bersaing di dalam perwujudan diri sendiri atau self-realization. Pendidikan yang mengembangkan kepatuhan moral kepada kepentingan bersama dan bukan kepada kepentingan sendiri atau kelompok. Kemudian ada pendidikan yang memiliki hak untuk perbedaan, the right to be different, percaya kepada kemampuan manusia untuk membina masyarakat di masa depan. Berdasarkan pendapat di atas menunjukkan bahwa pendidikan demokrasi merupakan tuntutan untuk terwujudnya masyarakat madani. Oleh karena itu, prinsip-prinsip demokrasi seperti kebebasan politik, kebebasan intelektual, dan kebebasan untuk perbedaan pendapat merupakan prinsip yang dilaksanakan pada kehidupan bermasyarakat, bernegara di tingkat pengelolahan. Kemudian, berdasarkan pendapat di atas menunjukkan bahwa untuk memahami demokrasi diperlukan adanya kecerdasan ruhania, kemudian nakliyah, akliyah, nafsiyah, kecerdasan dalam menimbang suatu kecerdasan dairan, membuat keputusan dan memecahkan masalah. Dengan kata lain, perlu dikembangkan pendidikan demokrasi yang bersifat multidimensional yang memungkinkan para siswa dapat mengembangkan dan menggunakan seluruh potensi sebagai individu dan warga negara, masyarakat, bangsa, dan negara. Kemudian telah sampai di bab penutup, ada kesimpulan dari makalah kita kali ini adalah berdasarkan perubahan Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 1 Ayat 1, kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Hal ini berarti kedaulatan tidak lagi dilaksanakan oleh sepenuhnya oleh MPR. Selanjutnya pasal 1 ayat 3 Undang-Undang 1945 yang berbunyi Indonesia adalah merupakan negara hukum. Lembaga-lembaga negara berdasarkan perubahan Undang-Undang 1945 adalah MPR, Presiden DPR, DPD, BPK, MA, Mahkamah Konstitusi. Dengan semangat era reformasi, kita sepakat untuk tidak melakukan amandemen pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, maka demokrasi yang ditetapkan di Indonesia adalah demokrasi Pancasila. Menurut Abraham Lincoln, berpendapat bahwa demokrasi adalah sistem pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Democracy is government of the people, by the people, for the people. Yang kemudian kita kenal dengan demokrasi modern. Ada dua asas pokok tentang demokrasi, yaitu pengakuan partisipasi rakyat di dalam pemerintahan dan pengakuan hakikat dan martabat manusia.
Kemudian yang sarannya adalah dari pengalaman sejarah kita harus banyak belajar dari keberhasilan kehidupan demokrasi negara lain. Antara lain dalam meningkatkan kedewasaan dalam berpolitik, tanggung jawab sebagai bangsa dan negara untuk mematuhi aturan main dalam kehidupan, tanggung jawab masyarakat, praktik politik yang mengarah kepada tindakan anarki, manipolitik, dan kurang tanggung jawab harus dihindarkan. Kita harus terbiasa dan mengakui keberhasilan orang lain dan kita siap belajar dari kegagalan untuk meraih sukses di masa depan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.